Ya, selamat pagi teman-teman dan Pak Eko. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil laporan bacaan kami tentang teori psikologi menurut Sigmund Freud. Dengan saya Muhammad Faris Al-Ghifari dan dengan ditemani oleh kedua rekan saya. Yang pertama ada Saya Emiral Hari. dan yang kedua ada. Pagi Pak Eko, nama saya Muhammad Irsyad. Saya akan Ya, jadi teori tentang psikologi ini dibahas kembali oleh Profesor Paul Bloom pada akun YouTube yang bernama Yale Course. Beliau ini lahir pada tanggal 24 Desember 1963 di Montreal, Kanada. Beliau sendiri mendapat pendidikannya di McGill University, Kanada pada tahun 1985 dan melanjutkan studi doktoralnya di Massachusetts Institute of Technology di Amerika. Beliau merupakan seorang profesor di Yale University dengan menekuni bidang psikologi. Kembali pada pembahasan Profesor Paul Bloom tentang teori Sigmund Freud. Di akun YouTube-nya, Profesor Paul Bloom menjelaskan dalam beberapa bagian, termasuk sesi tanya jawabnya juga oleh mahasiswa, dan kami mendapat tugas dari Pak Eko dalam mata kuliah PFM ini untuk memaparkan bahasan yang telah diulas oleh Profesor Paul Bloom tentang teori psikologinya Sigmund Freud. Berikut penjelasannya. Pada bagian pertama, beliau menjelaskan tentang perjalanan hidup Sigmund Freud menjadi tokoh psikologi terkenal di dunia. Nah, Sigmund Freud merupakan tokoh terkenal itu dimulai sejak abad 20 hingga 21. Ia lahir kisaran pada tahun 1980-an di kota Wina, Austria. Nah, ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, kota Wina ini berhasil diduduki oleh pasukan Nazi Jerman. Akibat dikuasainya kota ini, Sigmund Freud pun ikut melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya ke London. Ia di sana kemudian melanjutkan kehidupannya hingga ia wafat. Beliau kemudian dikenal juga sebagai tokoh yang mengembangkan teori tentang pikiran, bukan berupa penemuan materi seperti ilmuwan-ilmuwan lainnya. Dari teori-teori pikirannya, Sigmund Freud kerap juga dibenci dan tidak disukai oleh kebanyakan orang, karena pemikirannya yang terkesan menghancurkan manusia sebagai makhluk yang baik, rasional, dan murni. Salah satunya ketika Nazi Jerman itu berkuasa pada tahun 1930-an, beliau teridentifikasi sebagai seorang Yahudi yang dikhususkan untuk menghancurkan gagasan-gagasan sakral agama Kristen, dan beberapa orang juga mengakui hal tersebut. Sigmund Freud terkadang memiliki pemikiran yang tidak logis dan unik lebih dari manusia lainnya. Salah satu pemikiran yang mungkin dikatakan tidak etis oleh kebanyakan ilmuwan, yaitu pemikirannya mengenai tentang teori The Notorious Theory of Penis and Thigh. Namun di luar dari pemikirannya ini, Sigmund Freud juga mengemukakan ide-ide yang menarik dan berguna pada masa depan. Ide dan pemikiran ini akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Pada bagian kedua teorinya, ini menjelaskan tentang motivasi bawah sadar yang dibagi menjadi 3, antara id, ego, dan superego. Nah, banyak pemikiran dari Sigmund Freud ini yang bermanfaat bagi dan berpengaruh bagi kehidupan manusia di abad 20 dan 21 seperti sekarang ini, yaitu mengenai adanya motivasi bawah sadar. Terus ada juga motivasi tidak sadar dan gagasan dinamika tidak sadar yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit mental. Terus ada juga mimpi dan kesalahan dalam berbicara, selanjutnya dalam konteks yang lebih negatif. Motivasi bawah sadar ini merupakan
motivasi yang menolak klaim bahwa kita mengetahui apa yang sedang atau sudah kita lakukan. Penolakan atas klaim ini tersebut ditutupi dengan alasan yang berasal dari alam bawah sadar kita. Sebagai contoh, mengenai motivasi bawah sadar, ketika seseorang sedang jatuh cinta dan dia memutuskan untuk menikah, orang tersebut pasti akan mengatakan bahwa saya menikah karena saya telah siap untuk berkeluarga, atau saya menyukai dia gitu, atau dengan dia bilang bahwa saya mencintai atau dia cantik, pintar dan segala macam, seperti kekaguman kita terhadap orang yang kita cintai. Alasan tersebut tidak dapat disalahkan memang, namun sebenarnya terdapat keinginan atau motivasi yang mungkin mengatur perilaku seseorang itu yang tidak disadari oleh orang tersebut, sehingga tanpa disadari seorang tersebut ingin menikah bisa saja dengan orang yang menyerupai dengan orang tuanya gitu, atau karena perilaku orang yang kita sukai ini mirip dengan kedua orang tua kita gitu. Dapat diambil kesimpulan dari motivasi bawah sadar ini, seperti contoh yang tadi, ialah pernyataan cinta itu tidak perlu alasan. Setiap perasaan yang muncul dari hati atau jiwa seseorang memiliki alasan yang mungkin tidak disadari oleh manusia tersebut, sehingga manusia tersebut menyatakan sesuatu tanpa alasan karena ia tidak menyadarinya, dan secara umum itu tidak dapat disalahkan. Menurut Freud, terdapat 3 proses yang berbeda di otak manusia yang membentuk kesadaran manusia itu sendiri. Ketiga kesadaran ini disebut dengan id, ego, dan superego. Menurut Freud, id sudah ada sejak manusia itu dilahirkan. Id bekerja dengan prinsip kesenangan dan keinginan pada manusia. Namun manusia tidak selamanya mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Untuk mengatasi hal ini, manusia melakukan perencanaan untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Perencanaan ini juga disebut sebagai ego. Ego bekerja dengan prinsip realitas atau kenyataan. Ego ini memunculkan suatu hal pada manusia yang kita sebut sebagai kesadaran. Dalam menjalankan perencanaan tersebut, terkadang kita terbentur oleh nilai-nilai atau aturan yang sudah diyakini dalam diri manusia. Aturan-aturan ini disebut dengan superego. Seringkali perencanaan yang dibentuk oleh ego terbentur oleh sistem hukum atau aturan yang berlaku. Benturan ini diakibatkan oleh beberapa hal, misalkan keinginan kita yang tidak etis atau tindakan kita yang dinilai salah secara umum. Nah, akibatnya kita akan mendapatkan sebuah hukuman atau sanksi. Superego juga disebut sebagai hati nurani pada manusia. Seperti contoh dalam beberapa film kartun atau film-film lainnya, terdapat malaikat di atas kepala kita yang memberitahu bahwa tindakan kita itu salah gitu. Malaikat ini merupakan perumpamaan dari hati nurani manusia. Ketiga bagian otak ini melakukan pekerjaannya tanpa manusia sadari. Maka dari itulah hal ketiga bagian otak ini disebut juga dengan motivasi bawah sadar. Selanjutnya pada bagian ketiga yang berjudul Personality Development and Psychosexual Development akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Emiral Gifari. Ini akan saya lanjutkan presentasinya mengenai bagian 3 dan bagian 4 dari penjelasan Profesor Bloom terhadap teori psikologi Sigmund Freud yang berjudul Introduction of Psychology di YouTube Yale Courses. Jadi bagian ketiga ini berjudul Personality Development and Psychosexual Development. Dari bagian 3 ini dijelaskan oleh Profesor Bloom di mana terhadap ada bagian atau tahapan pada manusia, perkembangan hidup manusia, yaitu terbagi menjadi 5 bagian atau 5 tahapan. 5 bagian atau 5 tahapan ini meliputi tahap oral, tahap anal, tahap falus, tahap latensi, dan tahap genital. Untuk tahap falus ini sendiri dan tahap genital serta tahap latensi dibagi dalam satu hal yang memiliki kaitan yang sama. Sedangkan tahap oral dan tahap anal mempunyai hal yang berbeda dari tahap-tahap lainnya. Jadi maksud berbeda ialah tahap oral ini sendiri mempunyai kebahagiaan melalui mulut. Jadi manusia akan mendapatkan kebahagiaan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
indera manusia itu mulut. Eh, Dalam kehidupan manusia, jika manusia itu tidak melewati tahap oral yang baik pada masa kecilnya, khususnya masa kecilnya, maka akan berdampak yang cukup panjang terhadap masa depannya. Sebagai contoh, di mana seorang anak yang tidak mendapatkan ASI yang baik atau tidak mendapatkan ASI yang cukup banyak atau tidak sesuai dengan takarannya, maka di masa depannya, entah pada saat remaja atau pada masa dewasa, dia akan melakukan hal-hal yang membuat dirinya senang dengan melalui mulut. Contohnya seperti makan makanan yang banyak, minum minuman yang banyak, lalu seperti mengunyah permen karet, dan yang mungkin dilakukan oleh orang banyak yaitu merokok. Nah, kenapa dia melakukan hal tersebut? Ya, untuk mendapatkan kesenangan melalui mulut-mulut mereka. Hal itu kenapa dapat terjadi? Karena pada masa kecilnya atau pada masa awal dari kehidupannya, dia tidak mendapatkan kesenangan yang cukup puas atau cukup banyak terhadap pada tahap melalui mulut ini, atau tahap oralnya tidak begitu dipuas, begitu tidak didapatkan dengan baik. Nah, tahap yang kedua, tahap anal. Tahap anal ini lebih bisa dikatakan bahwa sebuah tahap yang dimana manusia itu ditentukan dapat menjalani hidup itu dengan kehidupan sosial yang baik atau tidak. Kenapa berhubungan dengan kehidupan sosial? Karena jika tahap anal ini tidak dilewati atau tidak dilaksanakan, maka manusia akan menjadi seseorang yang lebih dengki terhadap orang lain, atau memiliki emosi terhadap orang lain, amarah terhadap orang lain, tidak suka dengan perasaan orang lain. Maka pada tahap anal ini diartikan bahwa manusia akan mendapatkan kesenangan jika dia dapat mengeluarkan kotoran-kotoran pada dirinya. Nah, sebagai contoh, jika manusia itu tidak mengeluarkan kotoran-kotoran pada dirinya, maka dia akan seperti marah terhadap orang lain, tidak suka terhadap orang lain, mengata-ngatain atau mencemooh orang lain. Nah, itu bagian dari tahap anal yang tidak dilaksanakan atau tidak dilewati dengan cara yang baik dan benar gitu. Nah, seperti yang dijelaskan di awal, di mana tahap falus, latensi, dan genital ini dibahas secara bersamaan. Nah, kenapa dibahas secara bersamaan? Karena falus, latensi, dan genital ini memiliki satu permasalahan atau satu bagian pokok untuk perkembangan diri manusia, yaitu orientasi seks atau jenis kemaluan. Nah, namun untuk falus, latensi, dan genital ini terbagi dalam berbagai golongan atau usia gitu. Kenapa? Karena memiliki pemikiran yang berbeda pada setiap tahapannya. Tahapan falus ini lebih condong ke arah orang-orang atau anak-anak kecil yang sayang terhadap seseorang yang dekat dengan dirinya. Sebagai contoh, seorang anak kecil yang sayang terhadap ibunya dan menganggap bahwa ayahnya itu penghalang untuk mendapatkan cinta sang ibu atau kasih sayang sang ibu. Nah, pada tahap falus ini, anak-anak atau seseorang tidak dapat membedakan mana kasih sayang yang secara real kasih sayang atau lebih dari sekedar sayang semata saja gitu. Nah, untuk tahap selanjutnya itu tahap latensi, di mana seorang anak tersebut, saya mengikuti contoh sebelumnya, yaitu di mana seorang anak tersebut sudah tidak menganggap lagi ayahnya sebagai musuh atau sebagai penghalang. Masih ada perasaan ayahnya itu sebagai penghalang, namun dia sudah cukup membedakan kasih sayang ibu yang sebenarnya itu seperti apa gitu, sudah dapat mengartikan kasih sayang ibu itu seperti bagaimana gitu. Nah, tahap selanjutnya itu ada tahap genital. Tahap genital ini orientasi dia sudah mulai ke arah yang lebih jelas, ke arah yang lebih lurus, dan ke arah yang lebih dapat dikatakan benar gitu. Dia sudah tidak menganggap bahwa ayahnya itu penghalang. Dia sudah bisa membedakan kasih sayang ibu seperti apa, peran ibu seperti apa, peran ayah seperti apa. Nah, itulah yang terjadi pada tahap ini. Nah, kelima tahapan ini termasuk pada bagian ketiga, personality development and psychosexual development. Dan kelima bagian ini akan dilewati oleh setiap manusia untuk mengembangkan dirinya masing-masing. Nah,
Selanjutnya kita beralih ke bagian keempat, di mana ada yang berjudul Defensive Mechanism, The Aim of Psychoanalysis and Dreams. Jadi bagian yang pertama dari bab 4 ini atau bagian keempat ini, di mana itu ada defensive mechanism. Defensive mechanism ini ada dua bagian, perpindahan dan proyeksi. Nah, defensive mechanism ini diartikan dalam bahasa Indonesia itu pertahanan, defensive mekanisme, pertahanan mekanisme. Nah, mekanisme pertahanan ini muncul ketika proses yang the id itu menuju di ego. The id and the ego sudah dijelaskan oleh Faris pada bagian sebelumnya. Nah, the id and the ego ini kan the id mempunyai keinginan terhadap manusia tersebut. The ego ini menyusun strategi dari untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, pada tahapan kedua ini sering terjadi pergejolakan atau kengerian lah, disebutnya kengerian kalau dalam dijelaskan oleh Profesor Bloom ini. Nah, untuk menghindari kengerian tersebut, maka dalam diri manusia, dalam otak manusia itu, dalam psikologi manusia ada namanya mekanisme pertahanan. Mekanisme pertahanan ini ditujukan untuk menahan diri kita untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin kita dapatkan. Ada dua cara perpindahan dan proyeksi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang perpindahan ini di mana kita sebagai manusia ini memindahkan perasaan kita terhadap kepada benda-benda yang mungkin benda-benda mati atau hal-hal lain gitu. Tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, perpindahan ini contohnya itu ketika seorang anak yang begitu kesal, emosi terhadap orang tuanya dan ingin melakukan tindak kekerasan seperti memukul ataupun menusuk sesuatu hal kepada orang tuanya, lalu karena dia merasa dirinya itu tidak berhak untuk melakukan hal tersebut, maka dia memindahkan emosinya, melampiaskan emosinya kepada benda-benda mati seperti guling, menusuk guling, atau memukul tembok, atau memukul kaca, atau menendang lemari. Itu bagian dari mekanisme pertahanan perpindahan emosinya. Dan yang kedua ada proyeksi, di mana proyeksi ini manusia ini memproyeksikan dirinya kepada orang lain itu. Sebagai contoh itu di mana seorang anak yang mencemooh atau menjudutkan orang lain sebagai pembohong pada anak lainnya, sebenarnya yang pada kenyataannya bahwa anak tersebut adalah seorang pembohong, itu di mana seorang anak tersebut ingin melindungi dirinya dari stigma negatif pembohong tersebut gitu. Maka dari itu dia memproyeksikan orang lain sebagai pembohong untuk melindungi dirinya sendiri yang sebenarnya itu pembohong. Itu yang proyeksi. Lalu yang pada bagian bab 4 ini juga dijelaskan secara singkat oleh Profesor Bloom, The Aims of Psychoanalysis, di mana dijelaskan bahwa psikoanalisis ini digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit psikologi, di mana psikoanalisis ini mencoba menganalisa masalah-masalah psikologi pada diri manusia dan akan diberitahu atau dijelaskan kepada manusia tersebut, dan penyakit tersebut akan hilang secara mandiri atau secara sendirinya hilang gitu, karena sudah dijelaskan dan diberitahu kepada manusia, dan manusia tersebut akan melakukan hal-hal yang disarankan oleh psikoanalisis tersebut. Itu secara singkat saja karena penjelasannya akan dilanjutkan kepada bab selanjutnya. Dan selanjutnya dari bab bagian 4 ini ada dreams atau mimpi. Sigmund Freud berkata bahwa mimpi ini memiliki maknanya tersembunyi. Mimpi ini juga dikatakan sebagai sesuatu hal untuk memenuhi kebutuhan manusia, keinginan manusia. Kenapa seperti itu? Kami dari kelompok 10 mengartikan dreams itu sebagai mimpi atau imajinasi. Jadi setiap manusia itu berimajinasi atau bermimpi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, seperti yang dijelaskan Sigmund Freud sebelumnya, bahwa mimpi merupakan alat pemenuh kebutuhan manusia. Dari mimpi ini kita bisa merasakan apa yang kita tidak dapatkan di dunia nyata. Kita bisa mendapatkan keinginan kita yang tidak kita dapatkan di dunia nyata, dan melalui mimpi kita bisa merasakan dan
menjalankan kehidupan sesuai apa yang keinginan kita meskipun itu tidak berjalan secara nyata. Mimpi sendiri itu memiliki makna-makna yang tersembunyi, namun sayangnya pada YouTube Yellow Course bagian Introduction to Psikologi ini tidak dijelaskan secara gamblang bagaimana mimpi ini memiliki makna yang tersembunyi. Mimpi hanya dijelaskan bahwa mempunyai sebagai alat memenuhi kebutuhan manusia, dan mimpi mempunyai kekuatan sendiri untuk diri manusia dan berguna untuk diri manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Itu saja untuk bagian ketiga dan bagian 4 dari YouTube Yellow Course Sigmund Freud The Introduction of Psychology. Selanjutnya akan dijelaskan bagian kelima dan bagian 6 oleh teman saya Muhammad Irsyad. Sekian, wassalamualaikum. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori psikologi. Itu saya akan jelaskan bab 5, bagian 5, yaitu the example of the unconscious in modern psychology. Itu contoh ketidaksadaran di psikologi modern. Profesor Bloom menjelaskan bahwa sebenarnya kita banyak melakukan aktivitas dalam berkehidupan tanpa sadar bahwa sebenarnya kita melakukannya dalam ketidaksadaran. Yaitu contohnya saat kita naik motor, ketika kita sedang membawa motor, kita berjalan melewati misalnya Kelapa Dua, tiba-tiba kita berbelok ke arah kanan. Pada saat itu dalam benak kita sedang memikirkan hal lain, namun tak mengapa kita sampai tempat tujuan padahal kita sedang memikirkan hal lain. Nah, itu adalah contoh ketidaksadaran dalam beraktivitas. Kemudian contoh lainnya adalah seseorang yang ingin masuk dalam suatu klub atau suatu organisasi. Saya ambil contoh geng motor. Seorang yang ingin masuk ke dalam geng motor tentu dia harus melewati serangkaian acara untuk dapat sebelum bisa diterima ke dalam geng motor tersebut. Contoh paling mudah ya dalam untuk masuk organisasi atau apapun itu, inisiasi atau ospek. Jika kita mendengar kata ospek, tentu yang ada dalam benak kita merupakan suatu acara yang isinya merupakan hal-hal konyol atau menyusahkan bagi diri kita atau calon anggota. Namun bagi seseorang yang sangat mencintai atau telah mengimpi-impikan bahwa ia ingin masuk ke dalam geng motor tersebut, setelah ia melewati serangkaian acaranya, yang terjadi malah sebaliknya. Dia malah akan lebih mencintai, malah akan merasa lebih bangga bahwa ia telah melewati proses yang menyakitkan sehingga ia dapat diterima di dalam klub atau geng motor tersebut. Freud menjelaskan bahwa ia berkata bahwa the more you paid, the more you happy, atau dalam bahasa Indonesianya semakin kau membayar semakin kau bahagia, seperti itu. Lalu contoh kedua, dari contoh yang saya berikan tadi, yaitu terkait geng motor, itu tidak bekerja dalam hal politik. Mengapa demikian? Karena seseorang tokoh politik yang ingin mendapatkan pengikut yang setia atau intinya pengikut yang setia, dia tentu tidak akan membayar sukarelawan untuk menonton kampanyenya. Karena apabila ia melakukan hal demikian, yang ada malah ia tidak mendapat pengikut yang setia, yang ada malah sebaliknya, ya orang-orang mengikutinya karena uangnya saja, bukan karena ia benar-benar setia. Yang harus dia lakukan adalah berkampanye dengan jujur tanpa membayar, seperti itu. Kemudian
Profesor Bloom juga menjelaskan bahwa ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Norbert Schwartz. Penelitiannya sebagai berikut. Norbert Schwartz membagi sekelompok orang banyak, ambillah 100 orang. Ia membaginya menjadi dua grup. Grup pertama sama 50 grup pertama, dan grup kedua. Grup pertama, ia menyuruh untuk menyebutkan uh, 3 keistimewaan orang yang paling mereka sayangi. Masing-masing orang disuruh menyebutkan 3 keistimewaan orang-orang yang paling tanda kutip ia sayangi, seperti itu, yang ya pesertanya. Kemudian kelompok kedua disuruh menyebutkannya, perintahnya sama namun 10 keistimewaan. Hasil pada kelompok pertama adalah pada kelompok pertama orang-orang mampu menjawabnya dengan mudah, ia bisa menyebutkan dengan lancar. Seperti contohnya, saya menyukai pacar saya karena dia cantik, pintar, dan baik hati. Namun di kelompok kedua, orang-orang di kelompok kedua mengalami kesulitan karena mereka tidak bisa menyebutkannya, hanya cantik, pintar, baik hati. Kemudian stuck di situ, mereka tidak dapat menyebutkannya. Profesor Bloom mengatakan bahwa ya karena hal tersebut terjadi karena ya tidak ada orang yang memiliki keistimewaan seperti itu, sebanyak itu. Maksudnya penelitian ini sebenarnya Norbert Schwartz ingin menunjukkan bahwa sebenarnya kita sendiri tidak tahu alasan kenapa kita mencintai seseorang, seperti itu. Lalu lanjut ke bagian 6, yaitu further question and answer in Freud. Pertanyaan dan jawaban lebih lanjut terhadap Freud. Dalam video tersebut, salah seorang mahasiswa memberikan pertanyaan kepada Profesor Bloom. Pertanyaannya itu seperti ini. Apakah Freud percaya dengan pengobatan modern, seperti itu? Profesor Bloom menjawab bahwa pada mulanya Freud merupakan seorang ahli saraf atau neurobiologis yang Freud mempelajari tentang otak, pikiran, dan ia tertarik dengan hal-hal itu. Namun jawabannya adalah tidak. Freud tidak percaya kepada pengobatan modern, karena Freud meyakini sekali bahwa itu tidaklah efektif dalam kurung pengobatan untuk depresi, kecemasan, dan semacamnya. Freud meyakini bahwa pengobatan yang efektif adalah melalui berbicara, terapi, dan berbagai proses yang mendalam lainnya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah tidak. Lalu Profesor Bloom menjelaskan bahwa di era modern ini, dalam pengobatan modern, ada semacam kegiatan yang bernama close symptom, aktivitas atau kegiatan lah. Close symptom ini bila kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah penutupan gejala, tentunya dalam konteks penyakit. Jadi ya memberikan contoh seperti ini. Ada seorang saya memberikan contoh seperti ini untuk lebih memudahkan untuk memahaminya. Seorang pasien yang datang ke seorang dokter untuk
berobat, tentunya dokter tersebut memberikannya obat depresi, dan tentu depresinya hilang. Tapi sebenarnya penyakit pasien tersebut tidaklah hilang, karena depresi bukan apa ya, bukan diagnosa penyakit sebenarnya dari pasien tersebut. Sebenarnya dia tidak mengidap depresi. Dalam kata lain, si pasien yang memiliki penyakit A diberikan dokter penyakit B tanpa ia mengetahui bahwa ia mengidap penyakit A. Tentu yang penyakit B merupakan gejala dari penyakit A, dan penyakit gejalanya hilang yang ada di penyakit B tadi, namun penyakit aslinya, penyakit A-nya tidak hilang. Seperti itu yang dikatakan oleh Profesor Bloom. Demikian. Ya, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.